Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini, teori ke-11, kita akan membahas tentang basis data internet. Pokok bahasan dalam bab ini: World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dari web, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, DDDS, spesifikasi domain pada DDDS, melakukan query data XML, XML/GL, model data semi terstruktur. Tujuan dari bab ini adalah memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Sekarang kita ke World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator URL. Contohnya www.epis-its-edu database index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.epis-its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Jadi perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini yang menangani website World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. Lalu untuk HTML, Hypertext Markup Language, ini merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Contoh skrip HTML untuk melihat daftar buku seperti ini. Kita tuliskan HTML-nya, lalu body, fiction, lalu isinya. Lalu jangan lupa untuk diberikan tanda tutup untuk end tag-nya, start tag lalu end tag. Selanjutnya basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI, Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI, Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Lalu arsitektur application server dan server-side Java. Di sini pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Nah, fungsi dari application server tersebut adalah mengendalikan thread atau proses pre-fork untuk performansi, lalu tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, lalu manajemen session. Nah, pada pemrosesan sisi server dapat menggunakan Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API
yang didefinisikan dengan baik, well defined. Lalu Java Bean, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Setelah itu Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Lalu kita mengarah pada pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML ini merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML ini meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai, start tag, dan akhir, end tag, harus secara tepat berulang. Elemen pada XML ini dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Contoh script XML untuk melihat daftar buku sebagai berikut, seperti ini contohnya. Contoh dari XML akan ada tanda tanya XML version ini sebagai layout, book list, book genre, dan seterusnya. Lalu pada sama seperti HTML terdapat start tag dan juga end tag. Selanjutnya XML DTDS. Sebuah document type declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD. Dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTDS untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Ini menggunakan document type declaration, doc type, book list, diawali dengan tanda seru, elemen, book list, dan seterusnya. Lalu spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Seperti ini, dalam HTML, image source atau imgsrc .give alt x plus y pangkat 2. Sedangkan dalam MathML, apply power apply plus g apply, dan seterusnya. Lalu melakukan query data XML/GL. Di sini tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contohnya seperti ini: where, book, name. Lalu contoh query dengan XML/GL yang lebih kompleks seperti ini. Dia melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Yang ini adalah contoh yang lebih kompleks. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut: objek berbentuk triple, label, tipe, dan nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar seperti ini. Gambar berikut, gambar 81. Ini adalah model data daftar buku dengan menggunakan OEM. Data buku dengan menggunakan OEM. Buku, title, author, publish,
identity title published 1998, autornya jadi objek yang berbentuk triple dan objek yang kompleks dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Kita sudah mengarah kepada ringkasan. Ringkasan yang kita dapat dari bab ini adalah: pertama, file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Kedua, web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Ketiga, XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal. Di sini pada nomor 1, soalnya definisikan arti dan gambarkan penggunaan A. HTML. HTML, jawabannya adalah HTML adalah markup language, hypertext markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Lalu yang B, URL, Universal Resource Locator. Ini adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. C. CGI. CGI ini adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. CGI mirip sebuah program komputer yang menjadi perantara antara standar HTML yang menjadikan tampilan web dengan program lain. Seperti basis data, database, hasil yang diperoleh dari proses pencarian dikirimkan kembali ke halaman web untuk ditampilkan dalam format HTML. Lalu yang D, pemrosesan server side. Pemrosesan server side ini adalah pemrograman web di mana skrip program dikompilasi atau diterjemahkan di server. Lalu yang E, Java Servlet, dia adalah aplikasi. Servlet merupakan file Java class. Maksudnya file Servlet merupakan file Java class yang telah dikompilasi dan dijalankan oleh server container atau application server. Servlet adalah fasilitas pengembangan aplikasi di independen dan interaktif. Jadi dia adalah file Java class yang telah dikompilasi dan dijalankan oleh server container atau application server. Berikutnya nomor 2, apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan skrip CGI? Jadi jawabannya sama seperti yang nomor 1 tadi. Dia adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. Dan CGI ini mirip sebuah program komputer yang menjadi perantara antara standar HTML yang menjadikan tampilan web dengan program lain, seperti basis data, hasil yang diperoleh dari proses pencarian dikirimkan kembali ke halaman web untuk ditampilkan dalam format HTML. Program atau skrip yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan ataupun tidak sengaja. Potensi lubang keamanan digunakan dapat terjadi dengan CGI antara lain. Jadi ini adalah kerugiannya. Seorang pemakai yang nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Lalu, program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. Selanjutnya, nomor 3, apa perbedaan antara web server dan application server? Jawabannya, web server memberikan layanan untuk tampilan pada web browser, sedangkan application server menyediakan operasi yang bisa dipanggil oleh aplikasi klien. Intinya, web server secara eksklusif menghandle HTTP request, sedangkan application server memberikan layanan bisnis logic untuk suatu aplikasi yang dimungkinkan melalui beberapa protokol, termasuk bisa juga lewat HTTP. Lalu nomor 4, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Jawabannya, XML yang baik harus mempunyai elemen.
Pertama, blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Kedua, tag mulai atau start tag, harus ada start tag dan juga end tag di akhir. Lalu harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Selanjutnya untuk yang nomor 5, misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Jadi jawabannya adalah seperti ini dengan menggunakan DTDS, Doctype, HTML. Lalu kita berikan judulnya mencari buku berdasarkan judul. Pada body kita isikan form ID, form 1 dengan nama form buku, judul buku, lalu input name untuk menginputkan namanya berupa judul, type, tipenya berupa teks, lalu ID-nya adalah judul. Maka nanti pelanggan mencari buku tinggal dengan mengetikkan judulnya. Selanjutnya untuk yang nomor 6, diketahui katalog Eggface Computer Mail Order. Eggface menjual hardware dan software. Kita menjual Palm Pilot V baru seharga $400. Palm Pilot V seharga $400. Nomor perangkat 345. Nomor perangkatnya 345. Lalu kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga $1.999. Nomor perangkat kita menjual baik software bisnis dan entertainment, Microsoft Office dan seterusnya. Desain dokumen HTML menampilkan item yang mendapatkan Eggface. Buatlah dokumen XML yang menggambarkan isi dari katalog Eggface. Buatlah DTD untuk dokumen XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Jadi jawabannya adalah ini desain dari DTD. Seperti yang dituliskan pada soal, nama produknya, harga, dan nomor perangkat. Sekian, terima kasih pada pertemuan bab kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.